Mas Anies dan Gus Imin, pemilu ini untuk apa? Untuk siapa? Saya ingin bertanya, kebijakan seperti apa yang akan diberlakukan dengan desa, kepada desa, tentang perempuan. Maka kebijakan tentang tentu peluang perempuan ke depan di ranah publik, gitu ya. Sebelum menonton video ini dan seperti apa pertanyaan Prof. Ibu Siti Zuhro dan juga jawaban Anies Baswedan, kita bahas dulu sedikit profil Ibu Profesor tersebut. Profesor Dr. R. Siti Zuhro, MA, lahir 7 November 1958 di Blitar, Jawa Timur. Dia adalah peneliti senior Pusat Penelitian Politik LIPI dan peneliti utama Politik Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN mengenai isu-isu seputar desentralisasi, reformasi birokrasi, demokrasi lokal dan politik nasional atau seputar pemilu dan pilkada menjadi sorotannya. Menurut Profesor Riset Ilmu Politik tersebut, kemajuan Indonesia sangat ditentukan oleh berhasilnya pelaksanaan otonomi daerah. Profesor Siti Zuhro, monggo silahkan ya. Supaya di tengah-tengahnya adalah profesor yang perempuan. Bu Profesor Siti Zuhro ini perempuan yang berkemajuan. Ya. Dan juga anggota Aisyah. Tepuk tangan untuk Profesor Siti Zuhro. Ya. Terima kasih banyak Pak Moderator yang sudah memberikan introduksi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Mas Anies dan Gus Imin. Apa kabar? Ya, saya senang dan sangat menikmati tadi itu presentasi dari Capres nomor 1. Luar biasa. Saya mencatat beberapa hal terkait dengan isu demokrasi, ya, pemerintahan dan juga tadi tentang pemerataan pertumbuhan dan juga solusi mengenai sektor dan kawasan. Pertama, kita mau pemilu Februari 2024. Mas Anies dan Gus Imin, pemilu ini untuk apa? Untuk siapa? Pertanyaan saya itu, karena ini terkait langsung dengan demokrasi dan ternyata implikasi dampaknya itu sungguh sangat luar biasa terhadap pemerintahan kita, tidak hanya di nasional tapi juga di daerah. Ini pemilu serentak yang tidak mudah, maka implikasinya sudah bisa dibayangkan. Terkait dengan itu saya ingin turun sampai bagaimana dampaknya terhadap desentralisasi dan otonomi daerah. Ini penting sekali menurut saya karena ternyata beberapa peraturan terkait desentralisasi otonomi daerah seperti Undang-Undang Minerba tahun 2020 dan juga Undang-Undang tentang Ciptaker, ya, Omnibus Law Ciptaker desentralisasi itu bukan mendorong, malah menarik urusan-urusan yang menjadi kewenangan tadinya daerah kepada pusat. Ini artinya dari perspektif daerah ada resentralisasi. Lantas apa nanti yang akan diimplementasikan oleh paslon 1 ini kalau menjadi pemimpin yang sebenarnya duit tunggal untuk di level nasional? Apa yang akan dilakukan berkaitan dengan kebijakan yang menarik mundur tidak hanya demokrasi tapi juga desentralisasi dan otonomi daerah. Itu antara lain. Membangun Indonesia tidak cukup membangun daerah, tapi harus turun sampai desa. Maka saya ingin bertanya, kebijakan seperti apa yang akan diberlakukan dengan desa, kepada desa? Kita tahu sekarang ini punya undang-undang desa dan juga dana-dana itu sudah ke desa. Tapi apa yang disampaikan oleh Kemendes patut kita catat, dari jumlah 75.000 desa yang mandiri secara indeks mandirinya itu baru di tataran kecil sekali, tidak sampai 5%. Lah, ini tentunya menjadi pekerjaan rumah bagi pasangan Amin, gitu ya. Apa yang akan dilakukan dengan itu? Termasuk bagaimana membangun daerah perbatasan.
Ini penting ya, karena daerah perbatasan itu candra di muka kita, dan kita tahu dengan semua keterbatasan di daerah perbatasan itu, di sana yang namanya tentu gitu ya, pembangunan yang belum maju itu masih sangat mendominasi. Lah ini yang tentunya juga penting direspon, karena tadi itu saya senang ada kebijakan sektor dan kawasan, dan wabil khusus sebelum saya selesai tentang perempuan. Di depan kita perempuan duduknya lebih banyak daripada laki-laki. Maka kebijakan tentang tentu peluang perempuan ke depan di ranah publik gitu ya, sehingga baik di legislatif, yudikatif, eksekutif ya, di ranah politik gitu, perempuan tidak lagi didiskriminasi. Apa kebijakan yang penting itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas. Makasih Prof Wiwi. Tanyanya sama jawabnya durasinya sama. Tanyanya banyak betul Prof Wiwi. Nanti kita bagi-bagi. Nomor 1, pemilu untuk siapa? Begini, kita bangsa ini menjalani sebuah perjalanan. Tujuannya meraih Indonesia yang adil makmur. Setiap 5 tahun sekali kita berhenti, menengok ke belakang, menengok ke depan. Apakah kita masih bergerak di arah yang sama? Pemilu adalah menentukan arah. Apakah Indonesia akan terus bergerak ke arah yang sesuai tujuan awal bernegara atau tidak? Jadi tujuannya adalah jeda tiap 5 tahun. Seperti kalau kita camping itu, pengembaraan di hutan, maka setiap 2 jam sekali berhenti, lihat titik azimut, masih selurus nggak kita dengan tujuan. Inilah tujuan kalau menurut hemat kami, supaya seluruh bangsa ini bisa nantinya merasakan keadilan dan kemakmuran sebagaimana yang dirasakan itu lewat kebijakan. Nomor 1. Yang kedua, soal resentralisasi. Saya setuju Prof Wiwi, ketika daerah tidak melaksanakan yang seharusnya, solusinya adalah dengan diberikan ukuran-ukuran penilaian insentif disinsentif. Bukan masalahnya diambil alih oleh pusat. Begitu masalah diambil oleh pusat, masalahnya bukan selesai, tambah masalah baru lagi. Karena pusat tidak akan mungkin bisa menghandle urusan yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Itulah tujuan otonomi daerah. Jadi kami melihat tadi, coba lihat, kenapa urusan stunting yang bermasalah nggak ditarik ke pusat? Kenapa urusan pendidikan yang bermasalah nggak tarik ke pusat? Tapi yang ditarik ke pusat apa? Tambang ditarik ke pusat. Kemudian semua urusan-urusan yang punya manfaat tarik itu ke pusat. Dan daerah malah kehilangan pajak dari situ. Jadi sesungguhnya menurut kami, tetap pertahankan desentralisasi, pertahankan otonomi daerah, tapi dari pusat diberikan petunjuk guideline ukuran yang harus dikerjakan apa, ukurannya apa, bila gagal disinsentifnya apa, bila berhasil insentifnya apa, lalu dilakukan penilaian secara terbuka sehingga otonominya dihormati tapi kinerjanya dinilai. Hari ini kinerja nggak pernah dinilai Bapak Ibu sekalian. Saya sebagai gubernur nggak dikasih catatan kesehatan apa, pendidikan apa, investasi apa, nggak dapat penilaian itu, sehingga kami nggak punya penilaian objektif atas apa yang kami kerjakan. Nah, kami melihat bukan resentralisasi, tapi melakukan manajemen pemerintahan dengan otonomi daerah dan ukuran yang benar. Itu menurut hemat kami harus kita lakukan. Gus yang desa. Monggo, Gus Muhaimin. Perempuan dulu sekarang. Nah, terkait dengan perempuan, nanti yang desa Gus Imin akan jelaskan lebih jauh. Terkait dengan perempuan, menurut hemat kami begini Bapak sekalian. Satu, bahwa tidak ada keraguan dalam pandangan. Perempuan adalah tiang bangsa, dan perempuan adalah penentu di dalam mulai keluarga, pendidikan kita semua, sampai ketika kita bicara perubahan, maka barangkali salah satu pendorong paling utama perubahan adalah justru kaum perempuan khususnya. Nah, dan job description ibu rumah tangga itu lebih rumit daripada job description CEO manapun, pasti jauh lebih rumit itu. Nah, kami melihat perlu ada meneruskan kebijakan kesetaraan, tapi ini bukan dengan visi, tapi silahkan lihat rekam jejaknya. Lihat rekam jejak ketika Gus Imin mimpin di PKB, apakah memberikan kesempatan pada perempuan? Coba lihat, di PKB banyak sekali perempuan. Ini ada beberapa contoh anggota dewan juga perempuan. Satu. Yang kedua, saya pernah mengalami Prof Wiwi, ketika kami mimpin kampus, 4 dari 5 direktur adalah perempuan. Dan ketika mimpin ngadepin COVID kemarin di Jakarta,
bisa dibilang semua yang memimpin urusan COVID itu justru pemimpin perempuan. Dari dinas kesehatan, asistennya, semua adalah perempuan. Kami artinya apa? Mau melihat apa yang dikerjakan besok terkait dengan posisi bagi perempuan, lihatlah apa yang sudah dikerjakan di masa lalu tentang posisi bagi perempuan, karena itu menjadi prediktor untuk itu. Soal desa, mohon Mas Gus Imin untuk izin Pak Moderator. Monggo, silakan. Ada yang tertinggal berkaitan dengan yang dijelaskan Mas Anies tentang IKN, karena otonomi daerah itu terkait. Kalau otonomi daerah tidak prospektif, apakah IKN itu prospektif untuk Indonesia? jawab desa dulu ya, baru IKN, Bu. Dan untuk video lengkapnya bisa ditonton di channel YouTube TVMU Channel. Terima kasih.